Selamat datang kembali di channel IMA 3D Printer. Di segmen ngulik kali ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah menggunakan 3D printer jenis Cartesian Ender 3. Sebenarnya langkah-langkah ini bisa digunakan di semua jenis printer Cartesian karena pada dasarnya langkah-langkah ini adalah sama. Ya, sebelum memulai kita pastikan dulu setelah terakit semuanya terakit dengan benar, presisi, dan pastikan tidak ada yang oblak di bagian gantri-gantrinya seperti roda, headbednya atau yang lain. Kita cek sumbu-sumbunya roda ini, pastikan semuanya tidak ada yang oblak. Jika masih ada yang longgar atau oblak, bisa disetting di bagian bawahnya, namanya eccentric nut, atau teman-teman bisa lihat di buku panduannya saja. Setelah semua dipastikan terpasang dengan benar dan tidak ada yang longgar lagi, sekarang kita mengenali bagian-bagian yang penting di 3D printer ini. Yang pertama ada extruder, selanjutnya ada hot end, terus ini headbed sebagai sumbu Y, dan yang terakhir adalah LCD controller. Fungsi dari extruder sendiri adalah untuk mendorong filamen masuk hingga ke si hot end. Jadi filamen yang masuk dari extruder keluar dari hot end itu berupa lelehan. Selanjutnya fungsi dari headbed atau tatakan ini sebagai bidangnya untuk cetak. Setelah itu ada LCD controller. Ini fungsinya sebagai pengontrol mesin 3D printer tanpa harus kita sambungkan ke PC. Setelah semuanya kita mengenal part-partnya, kita bisa mulai menyalakan mesin 3D printernya. Powernya ada di sebelah sini teman-teman, jadi langsung kita nyalakan saja. Langkah pertama adalah kita lakukan leveling. Seperti di video-video sebelumnya, leveling ini adalah bagian yang sangat vital karena ini termasuk salah satu penentu keberhasilan kita cetak nanti. Langsung saja kita mulai. Kita kontrol melalui LCD. Jadi kita pilih menu, prepare, auto home. Ya, semua aksisnya kembali ke titik 0. Kita tunggu saja. Setelah semua berada di titik 0, kita bisa langsung matikan saja mesinnya dan mulai leveling. Untuk acuan kita menggunakan kertas HVS. Jadi langsung kita mulai saja, kita geser di keempat titik yang ada di ujungnya. Settingan yang pas adalah tidak terlalu jarak hot end dan headbed tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu renggang. Jarak yang pas, kertasnya didorong masuk sudah tidak bisa, dan kalau ditarik keluar masih bisa. Lakukan semuanya di 4 titik di ujung-ujung. Oke. Ya. Cara ini bisa dilakukan 2-3 kali untuk memastikan headbednya benar-benar rata. Setelah leveling selesai, kita bisa nyalakan kembali mesinnya. Nyalakannya sama dari sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasang filamen. Kita kontrol melalui LCD. Menunya ada di prepare, paling bawah, preheat PLA. Kita pilih PLA. Suhu otomatis akan naik mencapai yang ditarget. Kita tinggal tunggu saja. Setelah suhu tercapai, sekarang kita bisa memasang filamennya dan memasukkannya melalui extruder. Ya, sebelum kita pasang, kita potong dulu filamennya berbentuk lancip agar lebih mudah masuk ke dalam extruder. Oke, setelah bentuknya seperti ini, kita bisa mulai memasukkannya. Kita tekan tuasnya, lalu dorong filamen, terus
hingga filamen keluar dalam bentuk lelehan di ujung hot end. Setelah filamen terpasang, selanjutnya kita masuk ke ultimaker.com untuk download software slicernya, namanya Cura. Jadi software slicer ini fungsinya adalah untuk mengkonversikan gambar 3D punya teman-teman menjadi perintah-perintah yang dikenali oleh mesin 3D. Setelah selesai download, kita install seperti biasa Ultimaker. Oke, setelah selesai install, kita bisa mulai konfigurasi softwarenya. Bagian pertama, kita pilih model mesin 3D printernya, pilih Creality Ender 3. Oke, kita kenali dulu bagian-bagiannya. Bagian ujung kiri ini adalah untuk import model 3D nya. Oke, kita pilih dulu modelnya. Bagian paling atas, bar paling atas ini fungsinya untuk menggeser model. Bar kedua untuk scale, jadi misalnya teman-teman barangnya ada yang ukurannya tidak sesuai, bisa kita setting ulang di sini. Bar ketiga adalah untuk rotate, jadi kita bisa sesuaikan bagian mana yang harus bersentuhan langsung dengan heatbacknya. Bar keempat untuk mirror, jadi ngeflip modelnya. Setelah diposisikan sedemikian rupa, kita pilih di bagian kanan ada setting, kita pilih aja recommended setting. Jadi teman-teman nggak perlu upgrade yang lain-lain lagi, misalnya baru kita pilih yang recommended. Oke, setelah selesai kita slice di bagian bawah ya. Di sini terlihat setelah selesai slicer akan terlihat berapa waktu yang dibutuhkan, beratnya objek, dan berapa panjang filamen yang dibutuhkan. Setelah itu save to file, jadi kita simpan ke SD card. Kita simpan. Output dari slicer ini adalah G-code. G-code ini perintah-perintah yang akan dikenali oleh mesin 3D. Setelah selesai slicer, kita kembali ke mesin, dan file yang sudah disimpan di micro SD tadi kita bisa masukkan ke mesin. Oke, lalu kita kontrol lagi melalui LCD. Sebelumnya harus kita refresh dahulu, lalu pilih settingan print from SD card. Kita pilih namanya sesuai yang disimpan tadi. Oke, kita pilih. Kita tunggu memanaskan nozzle dan heatbed-nya. Nanti setelah tercapai otomatis akan berjalan. Oke, udah mulai. Sebelumnya harus kita pastikan dulu sebelum ditinggal ya, first layer-nya itu yang harus diperhatikan, apakah sudah pas dengan settingan awal tadi atau belum. Oke, bisa kita cek. Setelah dirasa aman, bisa kita tinggalkan. Ya, setelah selesai bisa langsung kita lepas saja. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya. First layer. Ya, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu teman-teman yang baru menggunakan mesin 3D printer. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.